Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas paralel 2 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami untuk penugasan video seri ujian akhir semester pada mata pelajaran manajemen MAN 101. Materi yang kami pilih yaitu Motivating Employees dengan studi kasus pada perusahaan Facebook. Kelompok kami terdiri dari 4 orang yang beranggotakan Anissa Afni Azahra, NIM H240 120 1035, Nada Farhana, NIM H240 120 1089, Denisa Nasyafini Putri, NIM H240 120 1095, dan Fadli Hidayat, NIM H240 120 1137. Definisi dari motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Penting bagi seorang manajer untuk mengerti proses dari motivasi dan cara memotivasi untuk membimbing karyawannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kelompok kami akan membahas mengenai perusahaan Facebook dengan studi kasus bagaimana cara Facebook dalam memotivasi karyawan milenialnya. Apa itu Facebook? Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari tahun 2004. Per September 2012, Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif dan lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Selanjutnya, kami akan memaparkan visi dan misi perusahaan Facebook. Visi dari perusahaan ini adalah people use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what's going on in the world, and to share and express what matters to them. Yang artinya, orang-orang menggunakan Facebook untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga mereka, untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di dunia, dan untuk membagikan juga mengekspresikan apa yang penting bagi mereka. Misi dari perusahaan ini adalah to give people the power to build community and bring the world closer together. Yang artinya, untuk memberikan orang-orang kekuatan untuk membangun sebuah komunitas dan membawa dunia untuk semakin dekat dengan mereka. Karyawan adalah aset organisasi, adalah kutipan dari perusahaan Facebook. Lalu, bagaimana cara Facebook dalam memotivasi karyawannya? Jika sebuah organisasi memuaskan karyawannya secara maksimal, maka output terbaik dapat dihasilkan. Di sisi lain, jika hak-hak karyawan tidak terpenuhi, mereka akan kehilangan motivasi sehingga tidak akan memberikan kinerja terbaik dalam melakukan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menjaga motivasi karyawan. Berbicara tentang karyawan Facebook, mereka termotivasi dengan cara yang berbeda. Perusahaan ini sebenarnya telah mengadopsi beberapa teknik manajemen yang tidak konvensional sehingga dapat memotivasi karyawan milenial mereka. Cara Facebook meningkatkan motivasi karyawan milenialnya adalah contoh bagi organisasi lain karena mereka juga dapat mengadopsi strategi yang sama
demi meningkatkan motivasi karyawan mereka. Lalu, siapa saja yang disebut sebagai karyawan milenial? Istilah milenial berarti seseorang yang telah mencapai usia dewasa muda di awal abad ke-21. Hal tersebut bermakna bahwa istilah karyawan milenial ditujukan kepada semua karyawan organisasi yang lahir setelah tahun 1980 dan sebelum tahun 1996, yaitu semua orang di rentang usia 24 dan 39 yang dianggap sebagai karyawan milenial. Sekarang, mari kita bahas tentang teknik Facebook dalam memotivasi karyawan. Lori Goller adalah Wakil Presiden Sumber Daya Manusia dan Perekrutan Facebook. Dalam sebuah sesi wawancara, beliau dilontarkan beberapa pertanyaan seputar inovasi dan human capital sebagaimana tertuang dalam sebuah artikel baru-baru ini. Dalam wawancara tersebut, ia membahas beberapa strategi Facebook mengenai motivasi karyawan milenial. Berikut adalah strategi Facebook dalam hal motivasi karyawannya. Yang pertama adalah gaya manajemen konversasional atau percakapan. Di sebagian besar organisasi, baik itu perusahaan besar seperti Walmart atau hanya situs web ulasan produk teknologi seperti JerWisdom, Anda akan mengamati bahwa manajer adalah orang yang berwenang untuk memberikan instruksi dan perintah kepada karyawan mereka. Dan peran karyawan hanyalah menuruti perintah atasannya, termasuk manajer. Namun, tidak demikian dengan Facebook. Di Facebook, karyawan memiliki wewenang untuk mempertanyakan keputusan manajer, memberikan saran, dan memberikan solusi mereka sendiri. Facebook tidak menyukai gaya manajemen di mana semua perintah diberikan dari satu sisi atau satu arah, melainkan karyawan diberikan kebebasan untuk menyelesaikan tugas mereka dengan caranya sendiri. Misalnya saja, insinyur di Facebook diberi kebebasan untuk membuat tim kerja mereka secara mandiri karena mereka lebih tahu di mana mereka akan memberikan kinerja terbaiknya. Gaya manajemen di mana tidak hanya manajer yang berwenang untuk membuat semua jenis keputusan, tetapi karyawan juga memiliki hak untuk membuat keputusan, memberi saran, serta memberikan solusi, disebut gaya manajemen percakapan. Melihat hasil dari jenis gaya manajemen ini, di mana keputusan diperoleh dengan lebih efektif dan efisien, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang dapat memuaskan banyak pihak. Banyak perusahaan mengubah budaya organisasi mereka, dan mereka mendorong partisipasi karyawan mereka dalam pengambilan keputusan dan hal-hal lain semacam itu. Jika manajer mengharapkan kinerja terbaik dari karyawannya, maka biarkan karyawan menyelesaikan tugas mereka sendiri dan tidak ikut campur dalam keputusan mereka. Jika hanya manajer yang membuat keputusan, maka hanya manajerlah yang harus bertanggung jawab jika terjadi kegagalan tugas, dan bukan karyawan atau pihak lainnya yang seharusnya dilibatkan jika terjadi kesuksesan ataupun kegagalan dalam melaksanakan suatu proyek. Keputusan yang dihasilkan pun tidak efektif dan efisien. Yang kedua, mengubah peran berdasarkan kompetensi karyawan. Sebagai manusia, umumnya memiliki keterbatasan dalam bekerja. Kita tidak bisa menjadi ahli di segala bidang. Anda mungkin yang terbaik dalam satu hal, tetapi Anda mungkin tidak cocok untuk hal yang lain. Facebook menyadari keterbatasan alami dari kemampuan manusia. Oleh sebab itu, Facebook mendorong pergeseran peran karyawan berdasarkan kekuatan dan kinerja mereka. Facebook tidak menyukai gagasan untuk memaksa karyawan, melainkan memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengubah peran mereka berdasarkan minat mereka. Dengan cara ini, karyawan akan terus mengeksplorasi dan menguasai hal-hal baru dalam organisasi. Dan pengembangan keterampilan ini akan menjadi aset berharga bagi perusahaan.
Di tim privasi Facebook, Paddy Underwood dipekerjakan sebagai pengacara pada usia 28 tahun. Selama 2 tahun, ia menemukan minat yang sebenarnya dan menyadari perlunya mengalihkan perannya dari praktik hukum ke produk bangunan. Oleh karena itu, dia berdiskusi dengan manajernya dan perannya dalam organisasi itu akhirnya berubah. Dengan cara yang sama, semua karyawan Facebook memiliki hak untuk mengubah peran mereka jika mereka berpikir bahwa mereka dapat melayani organisasi dengan lebih baik dalam keahlian lainnya. Yang ketiga, mendorong karyawan milenial untuk mengambil inisiatif. Tidak seperti generasi yang lebih tua, karyawan milenial suka mengambil inisiatif. Mereka bersemangat untuk membawa inovasi dan mengambil inisiatif. Oleh karena itu, Facebook sangat menghargai jenis pendekatan ini dalam organisasi. Dalam menerapkan teknik manajemen ini, Mark Zuckerberg terbilang berani mengambil resiko. Beliau memperbolehkan karyawannya untuk membuat berbagai software baru yang belum teruji dan mengujinya langsung pada Facebook. Mark Zuckerberg dalam podcast Reid Hoffman's Master of Scale mengatakan bahwa dirinya mencari tahu apa arahan tingkat tinggi yang menurutnya harus perusahaan lakukan, dan siapa orang terbaik untuk mengerjakan hal-hal itu. Akan tetapi, keputusan yang banyak beliau buat adalah membiarkan para pegawai tetap dan pekerja magang bereksperimen dan menguji eksperimen mereka di Facebook. Dengan strategi tersebut, banyak inovasi yang tercipta di Facebook, serta karyawan menjadi lebih termotivasi dan terisi. Yang keempat, mendorong pembelajaran berkelanjutan. Milenial menginginkan umpan balik nyata, pelatihan berkelanjutan, dan peluang pengembangan skill yang lebih cepat dan lebih sering daripada yang diberikan budaya perusahaan tradisional, tulis Scholar. Kami telah menemukan bahwa orang-orang dari generasi manapun menghargai dan mendapat manfaat dari penekanan pertumbuhan berkelanjutan, dan kami mendorongnya di semua tingkat organisasi. Yang kelima, memberikan insentif kepada karyawan yang membantu dengan tujuan sosial. Dalam memotivasi karyawannya untuk memenuhi tanggung jawab sosial, Facebook akan memberi insentif kepada 36.000 karyawannya tentang bagaimana mereka berkontribusi pada tujuan sosial dan membantu perusahaan mengatasi masalah seperti penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian di platformnya. Selama 2 tahun terakhir, secara mendasar, kami mengubah cara dalam menjalankan Facebook. Perubahan khusus ini dirancang untuk memastikan bahwa kami memberi insentif kepada orang-orang untuk terus membuat kemajuan dalam masalah sosial utama yang dihadapi internet dan perusahaan kami. Kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Yang terakhir adalah sistem penilaian kurva pada kinerja karyawan. Penilaian kinerja pada Facebook menggunakan sistem nilai kurva dan tidak statis. Penilaian kerja statis berada pada tingkat individu, sementara penilaian kurva adalah penilaian kinerja seseorang dengan cara membandingkannya dengan kinerja karyawan lain. Pendekatan ini membawa persaingan antar karyawan. Untuk mempertahankan standar kerja dan menjadi yang terbaik dari karyawan lain, semua karyawan akan bekerja semaksimal mungkin. Hal tersebut akan membuat karyawan semakin termotivasi dan pada akhirnya mereka akan memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya motivasi karyawan bagi perusahaan. Pentingnya motivasi karyawan bagi perusahaan itu yang pertama meningkatkan produktivitas. Motivasi karyawan sebagai suatu proses mengarah kepada peningkatan produktivitas karyawan. Motivasi karyawan menciptakan dorongan bagi para karyawan untuk bekerja sebaik mungkin dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kemudian yang kedua, memastikan efisiensi kerja bisnis. Motivasi karyawan memainkan peranan penting dalam mengubah sikap karyawan dalam perusahaan. Sikap acuh tak acuh karyawan dapat dipadamkan dengan efisien oleh motivasi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan menjadi sukses. Yang ketiga adalah memastikan tenaga kerja setia. Tenaga kerja yang termotivasi dengan baik adalah tenaga kerja yang loyal. Karyawan yang termotivasi memiliki tingkat moral dan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan.
Hal ini dapat mengurangi pergantian karyawan dan kebutuhan untuk rekrutmen karyawan baru secara konstan. Kemudian yang keempat, memastikan tenaga kerja merespon aktif terhadap perubahan. Beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah adalah fitur penting dari setiap bisnis yang sukses. Untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan, perusahaan membutuhkan loyalitas dan komitmen yang besar dari karyawannya. Kondisi ini mengurangi resistensi terhadap perubahan yang ingin dilakukan oleh perusahaan. Manfaatnya adalah membuat perusahaan lebih efisien dalam beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Pentingnya motivasi karyawan bagi perusahaan yang terakhir adalah memfasilitasi arah. Arah adalah fungsi manajerial yang penting dan motivasi adalah bagian vital dari arah. Arahan menjadi proses yang melibatkan pengarahan atau memulai tindakan sesuai dengan rencana yang dibuat yang mengharuskan karyawan untuk bekerja dengan sepenuh hati dengan komitmen dan loyalitas. Proses pengarahan hanya mungkin dilakukan ketika karyawan melanjutkan ke arah yang ditentukan oleh manajer dan hal ini membutuhkan tenaga kerja yang termotivasi. Sekian presentasi materi motivasi karyawan dengan studi kasus perusahaan Facebook yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.